GB channel. Turn left to ahead podcast. Let's get it on. Alright, kembali lagi saya di sini untuk membaca buku. Kali ini saya tidak sendirian, kayak semacam tadi malam ada saya berdua bersama Mbak Dian Ekoanti di sini yang nanti akan mencoba membacakan bukunya, lalu kemudian kita bahas bersama-sama atau kita baca bersama-sama. Oke, ini ya belum ada yang nonton di sini dan kali ini kita melanjutkan untuk tadi yang sebelum maghrib tadi kita udah masuk pada pembahasan tentang kultur atau budaya-budaya dan secara perkenalannya tadi sudah atau introduksi atau pengantarnya sudah tadi bahwa apa yang akan kita bahas ini adalah seluk-beluk mengenai kultur, seluk-beluk mengenai kebudayaan dalam konteks culture and city atau kota-kota dan kebudayaan. Jadi ini nanti kemungkinan kita akan banyak membahas mengenai urban culture atau budaya-budaya yang ada di perkotaan beserta konsep-konsepnya. Oh ya, tadi juga saya sudah membahas sedikit bahwa kajian ini atau dalam buku ini mengkaji sebetulnya disiplin ilmu geografi. Kalau dilihat secara ilmu geografi, ini menggunakan paradigma geografi post struktural. Nah, lanjut saja langsung kita melihat teksnya. Melanjutkan yang tadi siang kita sudah masuk pada bagian dari kebudayaan, bagian dari budaya di sini, yaitu kultur. Oke, saya tunjukkan untuk biar lebih enak karena juga view-nya juga cuma saya sendiri di sini yang menunjukkan wajah, maka saya perlihatkan ini saja langsung. Ya, udah cukup besar di sini. Oke, tadi kita udah berbicara tentang tujuannya, tujuan dari kajian dalam bab ini, yaitu mengenai perbedaan makna, dan kita bahas dari kata budaya itu sendiri, lalu memahami signifikansi dari makna-makna ini tadi. Kemudian kita akan mencoba untuk menguji pemahaman kita mengenai budaya ini dengan cara kita memperhatikan secara detail institusi-institusi kebudayaan secara mendasar. Oke, ini tadi juga sudah kita langsung saja pada halaman berikutnya, yaitu budaya dan kebudayaan. Dan di sini ternyata budaya dan kebudayaan ini menurut judulnya ini merupakan kontestasi pemaknaan. Jadi dalam budaya itu sendiri itu saling berusaha mengunggulkan makna dari kebudayaan itu sendiri. Oke, silakan Mbak Dian kalau mungkin mau mau pembukaan atau seperti apa sebelum nanti kita langsung lanjut pada bacaan ini, atau mau langsung saja silakan. Ya, budaya dari sisi awam ya, biasanya kita membahas budaya itu ada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang gitu, di berbagai praktek sosial atau yang praktek kolektif yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga sering kali budaya itu dilakukan hal-hal yang seperti busana, bangunan atau akses untuk menjelaskan ini, kemudian ritual keagamaan, ritual menyambut masa transisi misalnya dari peristiwa daur hidup seperti perkawinan, kelahiran, dan sebagainya. Tapi kemudian kita bisa melihat bagaimana kultur atau budaya itu dimaknai lebih luas gitu.
Di sini Catherine Bilsing menawarkan definisi budaya dari post-strukturalisme dalam sebuah pengantar yang culture atau budaya itu mengandung cerita-cerita, kemudian ritual, custom itu ini ya, Adat istiadat biasanya. Adat istiadat. Kemudian objek-objek dan praktek yang mengandung makna waktu dan tempat. Nah, ini sangat berkaitan dengan geografi di sana berlakunya atau berlakunya cerita tadi, kemudian ritual istiadat itu sangat berkaitan dengan ruang dan waktu di mana ia di produk tadi itu dilakukan. Dalam definisi ini berlaku pada level-level termasuk di dalamnya adalah produksi budaya seperti seni, kemudian struktur organisasi yang memvalidasi kebudayaan tersebut. Jadi ada suatu otoritas yang memvalidasi hadirnya entitas dari kebudayaan tersebut sebagai atau identitas komunitas tertentu. Saya seperti itu. Bagaimana? Mungkin tanggapan. Ya, apa namanya ini tadi memang mungkin saya tekankan lagi ini definisi kebudayaan atau definisi budaya yang ada dalam buku post-strukturalisme dan pengantarnya. Dan di sini budaya itu memang tidak jelas bukannya tidak jelas ya, sangat luas sekali dan orang secara semena-mena itu sering mengartikan budaya, sehingga pada post-strukturalisme ini ibaratnya kayak dirangkum ya, bahwa kebudayaan ini adalah merupakan segala sesuatu yang di dalamnya itu ada cerita, ada ritual, ada adat istiadat, ada objek-objek tertentu, dan juga aktivitas-aktivitas atau praktek-praktek dari suatu pemaknaan yang yang bergerak di ruang dan waktu tertentu. Nah, di sini penjelasannya seperti itu, dan juga ini mungkin cuma saya ulang aja, dan ini berlaku di beberapa tingkatan di beberapa level, dan di sini juga termasuk di dalamnya produksi budaya, yang di sini seringkali produksi kebudayaan ini adalah seringkali di dalam level tertentu itu dianggap bahwa budaya itu adalah seni gitu. Produksi budaya itu adalah seni. Tapi di sisi lain juga budaya itu merupakan struktur institusional yang yang memang diberlakukan atau dinyatakan dianggap valid gitu, juga merupakan tindakan-tindakan setiap hari, perilaku tiap hari, keseharian dari seseorang, atau bukan seseorang di sini, individu-individu yang tergabung mungkin dalam suatu kelompok di dalam masyarakat di sini. Nah, di sini masyarakat dan kultur pun, sementara untuk kultur ini sendiri tadi cultural production tadi dianggap sebagai sebuah art atau seninya, tapi sementara antara budaya dan kebudayaan di sini tidak oleh Belsi ini tidak dipilah-pilah lagi, karena maksudnya Belsi tidak memilah-milah lagi kebudayaan atau kebudayaan antara kebudayaan
budaya yang tinggi yang adiluhung dengan kebudayaan yang ada setiap dalam kehidupan keseharian. Oke, kalau kita ngomong budaya ini pasti mengacunya pada sesuatu nilai-nilai, kalau bahasa Jawanya mengacu pada sesuatu yang adiluhung, sesuatu yang harus dijunjung tinggi, sesuatu yang tradisional, sesuatu yang merupakan peninggalan nenek moyang dan lain sebagainya, itu budaya. Sementara kalau di sini budaya itu itu kebudayaan itu juga merupakan bagian dari, atau bukan bagian ya, ya keseharian kehidupan kita itu adalah budaya gitu loh. Apa yang kita lakukan ini adalah budaya. Jadi budaya belum tentu juga mengacu pada dan ini tidak dibedakan apakah budaya masa lalu yang adiluhung ataukah budaya hari ini, karena budaya hari ini seperti misalnya banyak juga diprotes di Indonesia ketika ada istilah budaya korupsi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa katakan budaya korupsi itu adalah ya budayanya kayak gitu, budaya maling, budaya 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 yang uncivilized misalnya. Nah, sementara kadang orang protesnya itu karena yang dinamakan budaya itu yang dikatakan budaya itu adalah sesuatu yang baik saja. Sementara yang sering dianggap negatif itu dianggap bukan budaya. Padahal kalau ketika kita mau jujur ya yang namanya budaya itu hampir seperti proses belajar. Karena proses belajar seorang penjahat pun seorang maling, penjahat, koruptor itu juga melalui proses belajar. Itu hampir saja bahwa proses itu bukan proses belajar, atau itu bukan misalnya terdapat istilah sosialisasi kekerasan, itu seringkali tidak atau belajar untuk belajar kekerasan, belajar melakukan penindasan, itu seakan-akan oleh para orang-orang tertentu itu seringkali dianggap yaitu bukan proses belajar. Wong pengertian proses belajar itu adalah belajar itu adalah belajar itu adalah dari yang tidak baik menuju yang baik. Nah, di sinilah perbedaan antara kaum poststrukturalis yang hari ini dan juga perbedaan dengan kaum positivisme yang terlalu yakin bahwa segala sesuatu itu dari buruk menuju sesuatu yang baik. Oke, Mbak Dian, langsung saja pada konstitusi budaya ini yang ada di bawah ini, cuplikan dari Pelsi, dari bukunya Pelsi. Atau Mbak Dian mau komentar dulu tentang ini yang saya katakan tadi? Ya, mungkin lebih dilanjut. Ya, budaya di sini merupakan sebuah kata tentang apa yang kita lakukan, kemudian itu menentukan makna-makna yang kita pilih untuk kita pelihara atau untuk disangkal. Tadi seperti itu, ini budaya memilih ini bukan santun, misalnya ini budaya timur, ini budaya timur, ini bukan budaya timur, atau ini budaya barat, itu kita pilih gitu ya, kita yang mana yang milik yang bukan gitu seperti itu. Kemudian mana nilai-nilai kita pilih untuk dipelihara, mana yang kita hindari atau kita proses misalnya. Misalnya termasuk juga budaya kritik, itu kan sebenarnya dianggap juga seringkali bukan budaya timur ya, karena sikap kritik itu kemudian menimbulkan misalnya dianggap tidak sopan misalnya pada orang tua, misalnya pada orang yang dianggap lebih berilmu misalnya, karena itu bukan budaya timur gitu, itu misalnya. Kemudian budaya itu tinggal dalam representasi dunia atau dalam kehidupan sosial kita, dan itu dapat dipertukarkan atau kita dapat saling bertukar budaya, kemudian dapat dinegosiasikan, jadi dia tidak bersifat kaku tapi bisa ditarik ulur atau dilonggarkan dengan situasi sosial yang berlaku.
Kemudian terkadang budaya juga diperebutkan dalam masyarakat. Sekarang ini ada isu, sebenarnya sudah lama ya, isu tentang klaim budaya, klaim seni reok itu oleh Malaysia dan nama yang lain yaitu barongan gitu. Nah ini kan salah satu bentuk seni yang seolah-olah itu padahal kan di Malaysia mungkin ya dia yang terjadi adalah bukan sebut budaya tapi adalah pertukaran budaya di mana Malaysia menerima budaya itu dari Indonesia kemudian dimodifikasi dari nilai-nilai budaya setempat yang kemudian melahirkan barongan. Sama seperti misalnya barongsai Indonesia itu kan juga bukan budaya asli Indonesia tapi juga hasil budaya Cina yang kemudian juga mendapat warna dari seni-seni yang ada di Indonesia. Silakan mungkin Oke, ini tadi yang ini bukan yang PLC 2001 ini bukan tadi yang barusan dibahas. Soalnya saya agak enggak dengar karena suaranya keluar masuk keluar besar kecil menggema gitu. Coba saya saya coba. Iya, PLC 2001. Mungkin di adjust mic. Coba sekarang suaranya gimana, Dik? Udah. Halo suaranya coba dicek deh dengan berbunyi Ya. coba kalau sekarang bisa diulang ya. Nah ini udah enggak ini perlu diulang ya. Boleh kalau mau diulang cuma kita tes mic dulu. Nah ini misalnya bilang itu cuma nya itu kepotong setengah terus apa itu setiap satu kata itu di tengah kata-kata itu seperti terpotong mendadak hilang gitu. Coba sekarang udah bagus belum? Agak ya kalau pas bagus tapi tolong agak panjang dengan ya mungkin karena tes ya mengatakan tes gitu. Ya, tes. Oke. Lagi coba sekarang. Tes. Oh, oke. Kalau echo cancellation-nya dinyalakan dan oke, coba langsung aja langsung. Ini tadi Beli 2001 atau bukan? Iya, BLC 2001. Oke. Ya, di sini kebudayaan itu ya bertukar dalam arti bernegosiasi. Ya pada dasarnya kebudayaan itu adalah sebuah pertukaran juga. Tapi kalau tentang tentang kasus Malaysia tadi bukan masalah itu. Itu hampir sama seperti misalnya saya tidak tahu apakah yang barongsai di Indonesia juga dipatenkan misalnya. Itu kan hampir sama seperti orang Ponorogo yang pada masa tahun 60-an pergi ke Malaysia terus akhirnya jadi warga negara Malaysia, terus dia mengembangkan budaya seni reok itu terus akhirnya diklaim sebagai budaya Malaysia. Itu kasusnya sama enggak? Dan di Indonesia ngeklaim barongsai itu kebudayaan Indonesia. Kalau barongsai nggak ngikuti ya sebenarnya. Cuma soalnya enggak dengar dari yang Kalimantan Barat ini ada dengar mematenkan barongsai itu. Cuma memang Malaysia itu memang sejauh ini ya memang pencuri kebudayaan.
Jadi apa yang datang di sana itu langsung diklaim, buru-buru diklaim dipatenkan. Nah, mereka ya. klaimnya itu sayangnya, klaimnya itu oke lah kalau klaim sekedar kebudayaan yang ada di Malaysia oke. Tapi di klaimnya ini di ICH masalahnya itu. Iya, iya. Di ICH Tingkat iya. intangible heritage. Nah, itu apakah warisan budaya Melayu itu reok itu? Karena yang namanya Malaysia itu kan negeri orang Melayu dari kata Malay kan. Nah, jadi Iya, ya sajane aneh banget dan kelihatan banget itu pencurinya gitu loh. iya. Nah, Mereka nggak punya pembuat akar sejarah nggak dan punya budaya sejarah. muncul gitu kan. Dan apakah mereka menjelaskan bahwa ini budaya yang dari apa? Oke, kalau misalnya dan apakah itu ada modifikasi? Nampaknya tidak, reoknya reok seperti biasa saja. Reoknya Hmm, masih tetap menggunakan pakem Ponorogo dan itu diklaim. Berbeda halnya dengan ketika wayang misalnya. hmm. Wayang memang dari India. Wayang memang dari kitab Mahabharata, kitab Bhagavad Gita, kitab dan beberapa kitab kitab Ramayana dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Tapi di sini intangible heritage-nya ini konsepnya udah berbeda dengan yang India karena di yang versi Mahabharata India misalnya itu tidak ada istilah Wahyu Kalimusodo atau Wahyu Oh, Kalimat Sahadat. Yang Wahyu Kalimusodo yang diceritakan di epos Mahabharata yang ada di Jawa itu dulu apa namanya ada memasukkan itu karena dulu memang wayang digunakan untuk apa namanya untuk syiar agama Islam bahwa ada namanya wahyu yang karena orang Jawa itu selalu mencari wahyu apapun itu dan di Jawa itu yang namanya wahyu itu tidak harus orang lain tapi orang mencapai wahyunya itu wahyunya sendiri gitu loh jadi tidak apa namanya tidak menggunakan wahyu orang lain atau tidak jadi harus membuktikan sendiri gitu loh kalau misalnya mau beragama atau secara spiritual itu apa namanya secara spiritual itu mau memang maju gitu loh. Oke, dan ini konstitusinya apa ya? eh, apa bermakna seperti itu. Oke. Merupakan kosakata atau seperti merupakan gitu tadi Uh, membentuk kosakata oke, atau oke. Oke, berikutnya aja langsung untuk apa budaya juga masuk dalam kehidupan keseharian. Ya, silakan di. ya, ya sebagaimana tadi BLC ya tidak membedakan antara budaya yang agung dengan budaya sehari-hari, maka sekali lagi ditekankan bahwa budaya itu juga mengikuti praktek-praktek keseharian dan praktek yang ada memiliki nilai dalam masyarakat dan masyarakat sendiri yang membentuk budaya tersebut. Sementara proses dari negosiasi dan kontestasi eh, apa tidak diistimewakan dalam dalam budaya yang dalam harian jadi maksudnya itu budaya yang tinggi tidak memiliki privilege untuk mengalahkan budaya sehari gitu. Jadi seperti itu. Apa budaya yang tinggi tidak menjadi istilahnya tidak menjadi tidak apa budaya yang tinggi sehari itu tidak saling sebenarnya. Dan bahkan di sini subkultur dari kelompok tertentu itu juga merupakan ide sosial dari diri mereka. Jadi masing-masing orang ada kelompok tertentu yang memiliki budaya-budaya mereka sendiri, kemudian disebut sebagai subkultur.
mungkin ini ya bisa dijelaskan lebih lanjut apa budaya Thai, apa budaya-budaya yang sebagai budaya marginal. Silakan. Oke. Ada yang hilang nampaknya, jadi saya agak juga. Oke, jadi ada budaya besar, walaupun tadi tidak dinyatakan bahwa itu ada apa namanya budaya yang tinggi yang adiluhung tadi, lalu kemudian ada budaya yang keseharian itu juga apa namanya eh, itu juga bisa dijelaskan bahwa yang namanya budaya dalam arti di sini di perkotaan akhirnya juga ada apa ya ada macam-macam juga sampai akhirnya ada subculture itu tadi kebudayaan. Kalau misalnya dari apa namanya semacam misalnya bukunya Victor Turner di dari masyarakat bebas struktur itu ya seperti misalnya budaya para pengemis, mereka punya budaya dan budaya sendiri yang sering disebut subculture atau subkultur atau budaya bagian dari orang-orang pinggiran, budaya yang tidak seperti kehidupan sehari-hari orang lain, seperti ya oke lah kelompok punkers, lalu budaya para sekumpulan pecandu narkoba, budaya para waria misalnya. Nah itu seringkali disebutkan sebagai subculture yang itu menjadi identitas dari apa namanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak apa ya bukan tidak diakui ya, tidak muncul, mereka tampak tapi tidak muncul sebagai budaya yang mainstream, budaya yang misalnya budaya perkotaan gitu ya, yang mungkin intelektual atau budaya para pengusaha, budaya para yang mungkin semacam Crazy Rich dan lain sebagainya. Mungkin Crazy Rich pun juga merupakan subculture juga ya di sini. Lalu kemudian ya misalnya subculture yang misalnya seringkali juga menjadi identitas misalnya apa namanya ini juga apa yang tidak mungkin tidak marginal, seperti misalnya sekelompok fans K-pop itu mereka punya subculture sendiri. Mau subculture sendiri dalam arti mereka mengadopsi misalnya budaya-budaya yang ada dari Korea itu kemudian mereka terapkan di sini, seperti misalnya fashionnya, gaya hidupnya, makanan-makanan kuliner yang memang dia konsumsi, produk-produk kecantikannya dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk subculture sebetulnya. Apa namanya identitas-identitas baru untuk hari ini, terutama di perkotaan. Oke, langsung mungkin dari Raymond William. Ya, bagi Raymond sejarah budaya itu terkait dengan proses perubahan. Jadi dinamika sosial itu kemudian membentuk atau dibentuk dari sejarah budaya dan sosial. William pertama kali menjembatani sejarah budaya dan sosial dalam budaya dan masyarakat. Jadi dia berupaya menjembatani cara sejarah budaya dan sosial dalam budaya dan masyarakat. Kemudian memperluas argumen di The Revolution, dia melihat atau bahwa pikiran kreatif sebagai katalis untuk revolusi tambahan dan sosial dimulai dari perubahan kebudayaan dan pendidikan. Jadi di sini katalis atau mempercepat perubahan tersebut adalah perubahan kebudayaan atau perubahan lembaga-lembaga kebudayaan dan pendidikan. Nah, lembaga kebudayaan di sini mereka yang punya otoritas ya untuk menetapkan misalnya atau memilihkan mana budaya-budaya yang misalnya boleh dilakukan, mana yang boleh dipertahankan, yang tidak.
dari otoritas ini diterjemahkan kebijakan mereka atau otoritas mereka ini disebarluaskan, disosialisasikan melalui sistem pendidikan yang ada di masyarakat. Proses dari perubahan sosial ini itu tidak memiliki akhir dan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan baru. Artinya budaya itu terus berkembang dan memiliki titik akhir sebenarnya. Jadi akan selalu muncul budaya-budaya baru di setiap perkembangan zaman. Mungkin langsung aja di ini mungkin sudah dapat dipahami ya semuanya bahwa budaya ini adalah proses menjadi yang tanpa akhir, nanti akan muncul, akan hilang, akan bertransformasi menjadi sesuatu yang baru, akan direinterpretasikan menjadi sesuatu yang baru, karena budaya ini sebetulnya pada dasarnya adalah main setiap individu, main setiap individu yang kemudian selalu dinegosiasikan dalam interaksi sosial dan juga tekanan dan perkembangan zaman di sini. Oke, lanjutnya ini ada sebuah diskusi mengenai realisme dan the novel di sini oleh Raymond William ini. Pencapaian dari realisme ini berlangsung dan menuju mencapai keseimbangan dan juga sampai menjadi ordinary absence of balance, dan juga menjadi bentuk-bentuk yang novel-novel kontemporer hari ini, dan ini dapat dilihat sebagai ancaman sekaligus tantangan. Jadi ada di sini lah pencapaian dari ini masih budaya, pencapaian yang dicapai, dan ini juga dalam beberapa tujuan yang untuk dicapai di sini juga keseimbangan ini menjadi sangat kompleks dan sangat sulit, sehingga tujuan-tujuan yang penting atau tujuan-tujuan yang layak dalam realisme baru ini masih masih dianggap penting, walaupun kita juga menuju atau masih tetap akan terus kreatif, dan disinilah kreativitas ini yang menuju pada budaya-budaya baru, dan ini akan terus berkembang sampai kapanpun seperti yang tadi dikatakan. Oke, di sini budaya kemudian renewal dan seringkali diperbaharui pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu ini direproduksi dalam bentuk-bentuk budaya yang mungkin juga ditunjukkan dengan cara-cara yang baru, seperti seringkali dimodifikasi dalam reproduksinya. Oke, ini masih tetap menjelaskan bahwa budaya itu berubah dan berubahnya seperti apa, dan saya rasa ini cukup jelas, dan kalaupun tidak jelas ini pastinya sering kita rasakan dalam dalam kehidupan sehari-hari, bahwa budaya itu bergeser, budaya itu dimodifikasi, baik itu budaya kolonial maupun budaya budaya korupsi yang muncul di Indonesia. Konon kabarnya memang sudah sejak zaman VOC, sampai VOC itu bubar itu juga karena korupsi yang ada di sana pada saat itu, dan itu membekas sampai hari ini dan masih terus dilanjutkan. Oke, dan ini model lanjut bahwa penulis di sini juga membandingkan model-model perkembangan budaya dari William ini pada evolusinya Charles Darwin. Silakan di sini memang orang-orang post strukturalnya sering unik. Jadi membandingkan novel dengan buku-buku ilmiah seperti The Origin Species-nya Charles Darwin tahun 1854
dan juga membandingkannya dengan The Nick of Time atau Waktunya Nick yang diterbitkan tahun 2004. Oke, silahkan. Kemudian Gross bercerita tentang apa? Oke, silahkan. Gross berpendapat bahwa Darwin mengatakan sangat sedikit tentang origin, tentang asal usul spesies ya, the origin of species, dan lebih descent of species. Turunan dari spesies. Turun dari spesies dan mengantarkan pada atau memperkenalkan pemahaman sains ini tentang the origin species. Jadi ia memperkenalkan secara sains tentang teori evolusinya ini loh maksudnya. Tadi dia berpendapat bahwa sebenarnya Charles Darwin itu sangat sedikit bicara tentang asal usul spesies ya, tapi lebih kepada keturunan dari spesies. Kemudian memperkenalkan pemahaman tentang ilmu yang tidak memiliki unit nyata atau tidak ada batas objek yang disepakati. Itu mungkin yang dianggap berkaitan dengan budaya yang bagi Darwin yang terus definisi spesies adalah representatif, bukan merupakan faktor dalam perjalanan evolusi. Jadi sebuah spesies itu sifatnya dapat di retrospektif ini dapat bolak-balik ya, kita melihat dapat perkembangan ke depan maupun perkembangan yang ke belakang gitu. Perkembangan yang mundur juga. Faktor dalam perjalanan itu. Bukan faktor dalam perjalanan evolusi atau perkembangan perubahan bentuk dari spesies itu sebenarnya. Perubahan evolusi kan, tapi kalau ini sebenarnya menurut si penulis itu Darwin itu melihat sebuah spesies itu sebagai sesuatu yang definisikan retrospektif gitu. Jadi bisa melihat perkembangannya ke depan maupun ke belakang gitu. Itu bolak-balik ya. Jadi seperti itu pula kita memandang budaya. Kita bisa melihat perkembangannya depan maupun kita bagaimana itu dibentuk pada era-era pada masa-masa sebelumnya. Apa suaranya terputus? Iya, agak terputus-putus. Kemudian yang cuplikan-cuplikan ini mungkin penting. Gimana? Cuplikan-cuplikan ini apakah penting? Apa maksudnya penting enggak? Kira-kira kecenderungannya suatu ilmu pengetahuan itu tidak dapat redeem it or break even, merupakan untuk digunakan pada satuan-satuan individual atau kelas-kelas untuk diambil begitu saja ya, tapi harus juga dipahami tentang bagaimana bagaimana kita melihat unity atau kesatuan tersebut yang mendorong pada oscillation dan vacillation of difference. Oscillasi itu kalau gelombang itu kan naik turun gitu ya, itu osilasi kan. Jadi naik turunnya gelombang itu osilasi setahu saya gitu. Oke, jadi ini tadi ya membawa gelombang, ibaratnya lah gelombang pasang, gelombang dari perubahan itu ya. Osilasinya apa ya? Mungkin di sini perbedaan antara spesies dapat dibaca atau maksudnya dapat dilihat hanya dengan membandingkan bahwa tidak ada origin spesies atau tidak ada spesies-spesies asli, karena di sana
tidak terdapat unit-unit apa kesatuan-kesatuan dari apa keturunan yang dibawa ya derive ya, dan hanya tipe-tipe atau variasi yang berbeda aja yang kemudian Iya. tipe-tipe dari apa tipe-tipe reproduksi dan keturunan aja. Nanti kita nggak pernah tahu apa namanya kita diturunkan dari mana dan kita nantinya akan menurunkan makhluk-makhluk seperti apa itu seperti itu. Dan ini jangan apa namanya kalau dipandang secara fisik itu kira-kira seperti itu. Tapi ketika kita pandang dalam budaya itu, ketika apa namanya ketika kebudayaan itu juga apa terus berkembang dan selalu bereproduksi, kita tidak akan pernah tahu budaya macam apa yang akan lahir di kemudian hari, atau makhluk ketika budaya itu kita lihat makhluk sebagai sebuah makhluk, kita juga tidak pernah tahu karena dulu kayaknya kita udah mulai teratur, udah diajari untuk berpikir dengan logis dan lain sebagainya. Ternyata hari ini logika-logika itu diputar balikkan dan orang dengan sembarangan sekali apa namanya mengatakan apa kebenaran, mengatakan pemikiran-pemikiran yang sangat lucu hari ini dengan falasi-falasi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu juga dengan proses kebudayaan, dan ini juga sangat sangat unik, aneh, bahkan kadang-kadang juga menjengkelkan karena turunnya apa namanya keturunan budaya-budaya yang kita tidak tahu itu perkawinan dari mana, tahu-tahu muncul itu jadi makhluk-makhluk aneh seperti itu, atau pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang mungkin kita katakan atau yang bisa dirasakan aneh. Oke, bisa dilanjutkan tentang perbedaan yang diproduksi oleh bahasa di sini tentu saja. Nah, ini menarik banget karena bahasa ini juga berkembang sebagaimana zamannya, kata-kata itu juga bisa berubah makna seiring dengan zamannya, dari negosiasi, lalu kemudian dari istilah sopan dan sopan. Yang pertamanya sopan, tapi kemudian dianggap tidak sopan, bahasa yang halus-halus, bahasa sastra, kemudian menjadi bahasa pergaulan menjadi bahasa sastra. Dan ini juga seperti bisa dikatakan bahwa apa namanya bahasa Indonesia juga dapat apa bahasa yang berubah atau berevolusi ini juga dapat menggunakan model-model yang ada dalam teori evolusinya. Dari di sini, dan kemudian apa namanya kita juga melihat silsilah atau genealogis silsilah bentuk-bentuk kehidupan ini juga. Oke, ini typo atau enggak ya? Again from gross ini. Rasanya kok seperti typo. Life forms are again for gross other historical. Bentuk-bentuk ini ya paling tidak seperti apa namanya? Seperti ini mungkin ada sistem-sistem historis yang membatasinya. Kebudayaan itu mau larinya seperti apa, seperti misalnya apa namanya kondisi ekonomi itu juga bisa turut merubah, membuat budaya itu menjadi bermutasi dengan cara-cara yang apa namanya dalam bentuk-bentuk yang unik dalam sistem-sistem budaya ini. Dan dari itu mungkin hampir dapat kita samakan dengan pergerakan-pergerakan historis yang oke lah, pergerakan historis ini juga mau tidak mau juga ditentukan oleh pembawa otoritas atau ditentukan oleh sejarawannya. Dan kita juga bisa menemukan bahwa apa namanya pencerahan itu di ya apa illuminating atau puncak-puncak pencerahan itu juga menyebabkan biologi ini menjadi sebuah wilayah yang dapat menghasilkan dan juga dapat digunakan untuk melihat struktur budaya, struktur kebudayaan. Nah kan, tadi saya bilang permutasi. Ya, sebagai sebuah mutasi, retrofixing, kategori, sistem, lalu kemudian nanti ada berbagai macam taksonomi atau klasifikasi kategorisasi yang berubah, dan dalam apa namanya
Nah, ini dalam histori ini melalui agen-agen sejarah ini tadi, agen-agen dari anak dari zamannya ini yang membawa perubahan itu mau ke arah mana. Oke, gimana di pendapatnya di? Iya, rasa ini saat dalam model dark itu juga dianggap sebagai evolusi ya, Hmm. model-model Jadi evolusi. bisa jadi mutasi dari kebudayaan atau budaya itu budaya yang dilahirkan berikutnya cacat itu juga bisa. Cacat. Ya seperti bermutasi seperti apa namanya apa perkawinan yang dilarang menghasilkan apa namanya menghasilkan anak-anak atau keturunan-keturunan yang invalid, Eh, stunting. kalau di sini Kak, sepertinya yang dimaksud mutasi itu ini ya nggak ada yang cacat ya. Jadi dia eh, ada elemen yang berubah gitu. Kalau misalnya Kak seperti mutasi itu kan dia tuh misalnya ada Mutasi budaya promosi. yang mungkin bisa kita anggap cacat adalah post-truth hari ini. Oh gitu. Budaya-budaya seperti bahwa Borobudur itu dipaksakan untuk dirubah untuk menjadi apa namanya candinya apa Candi Ratu Boko dan Borobudur menjadi eh, apa namanya peninggalan Nabi Sulaiman itu kan sebetulnya bisa dikatakan mutasi ya oke mungkin ya normal saja hari ini mungkin ya bagi penganutnya normal tapi secara historis dan bukti-bukti datanya itu enggak ada enggak lucu gitu loh buktinya itu enggak tangible gitu loh kalau tangible sih mungkin oke lah apa namanya enggak masalah tapi ketika apa namanya seorang profesor matematik itu yang akhirnya setelah 30 tahun mempelajari dan akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman itu kan ya kalau hari ini saya membicarakan bahwa itu logika yang cacat yang tidak sesuai dengan apa namanya ya kaidah-kaidah penelitian ilmiah saya rasa. Nah itu adalah kebudaya juga kan gitu apa pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang ingin merubah sejarah juga menghapus sejarah yang lain mengganti sejarah-sejarah baru yang ibaratnya sama-sama yang dulu juga mungkin udah mitologis sekarang akan dibuat lebih mitologis lagi dengan makna yang semua sendiri seperti itu kira-kira. Hmm. Mungkin lanjut aja karena nanti kita akan banyak melihat apa namanya budaya-budaya perlawanan dan budaya perlawanan itu seperti apa itu juga bisa kita lihat dari keseharian budaya ketidakpedulian. Nah di sini budaya barat itu oke mungkin tidak sesuai dengan budaya ketimuran tapi kita punya budaya sendiri dalam membuang sampah misalnya. Nah dalam budaya barat Ya. kan membuang sampah itu pada tempatnya sementara budaya kita yang apa namanya yang memang ketimuran itu melempar botol meninggalkan plastik itu ke selasar-selasar itu misalnya. Nah itu kan budaya ketimuran kita. Iya, Mau diakui enggak kalau kayak gitu? Gitu. iya. Selama ini kan ya. Jadi Ya, ya itu budaya kita karena selama ini memang kita betul. ada budaya budaya tong sampah itu adalah budaya baru itu budaya barat itu togut itu Betul. kafir itu Freemason. Tapi ya karena mereka udah bersih jadi nggak turun ayat sebagian kebersihan itu nggak turun apa tuh kalimat eh, kebersihan adalah sebagian kebersihan itu kan untuk kita ya. Hah? Lah lah itu terinternalisasi enggak? Teman-teman ya. Terinternalisasi enggak? Mm-mm. Beriman atau enggak? Ya tinggal refleksi sama ngakuin atau enggak. Mau menggunakan logika atau budaya yang cacat atau mau menggunakan kewarasan. Ya seperti itu. Ya seperti itulah apa tarik menarik kekuatan budaya secara struktural ya seperti itu. Bahkan melahirkan post truth dan lain sebagainya.
Coba oke lanjut aja in the revolutionnya William, long revolusinya William ini. Ada tiga makna, ini ada kesimpulannya ini berarti ada tiga makna, ada untuk budaya. Apa aja ya? Ya, kondisi pertama yang apa kondisi ideal itu mana budaya adalah keadaan atau proses uh, Manusia penyempurnaan yang berkembang. penyempurnaan perilaku manusia gitu. Di mana budaya adalah tubuh intelektual dan imajinatif, di mana pemikiran pengalaman manusia dicatat dengan berbagai. Putus-putus ya suaranya. Nanti tak ulang. Nanti tak ulang. Iki aku rada iso bahasa Inggris jadi aku bisa ngulang. Iya, iya. Oke, lanjut aja, lanjut aja. Halo? Iya, selanjutnya Oh ya, definisi lanjut. budaya sosial adalah di mana budaya adalah deskripsi cara hidup tertentu yang menggunakan dan nilai tertentu bukan hanya dalam seni dan pembelajaran, tapi juga dalam institusi dan perilaku biasa, mungkin perilaku keseharian. Dalam ini institusi diterjemahkan pranata ya dia, not institute Oh, ya. oke. Iya, Jadi pranata itu dan tuh rohnya dari kita sering melihat yang namanya lembaga. Lembaga itu kan diterjemahkannya harusnya sebagai institut. Lembaga ya, bukan institusi. Karena ketika institusi itu adalah pranata yang menggerakkan lembaga itu, yang mengatur peran, hak dan kewajiban. Nah, itulah institusi sebetulnya. Cuma memang sekarang atau kalau diterjemahkan di Indonesia emang agak rancu sih. Oke, institusi atau pranata yang dan apa namanya ordinary behavior, kebiasaan atau perilaku yang umum, perilaku yang normal, umum, ordinary. wajar. Ordinary people kan orang biasa ya, orang-orang kebanyakan. Jadi ini orang kebanyakan itu karena orangnya itu membelah diri atau rame, itu orang kebanyakan. Kalau misalnya orang gendut itu orang kebanyakan, kalau orang kurus kecil itu orang kekurangan. Kesedikitan. Jadi kesedikitan, iya apa? Orang awam. Rancu gitu. Iya. Apa? Ya, orang awam bukan gitu, karena orang awam kan ianya kan ordinary ya. Pengetahuan tertentu. Jadi ordinary orang biasa, pada orang-orang pada umumnya. Karena kalau ketika itu apa namanya crazy rich kan extraordinary mereka. Iya, extraordinary. Nah, yang apa namanya? Asal bukan extraterrestrial kan nanti jadinya alien. Extraterrestrial. Oke, jadi di sini ada 3 makna, yaitu budaya adalah sesuatu yang ideal. Terus yang kedua tadi apa? Budaya itu bersifat sosial. Dan yang ketiga budaya itu bentar ini kita garis bawahi bahwa ini yang pertama ideal, yang kedua itu apa namanya dokumenter atau maksudnya diingat. Ini sebetulnya kayak diingat, ada memori atau dokumenter. Lalu yang ketiga adalah milik sosial. Jadi ada 3 prinsip menurut siapa tadi, Raymond William tadi dalam bukunya The Long Revolution. Itu ada 3. Ideal, documentary, sama bersifat sosial. Bersifat sosial itu share gitu loh, share semua orang memakainya. Kadang-kadang pengertian share itu juga ketika kita mau apa namanya mau menerjemahkan agak sulit, karena share kita sering berbagi ya. Tapi di sini kadang-kadang share itu digunakan bersama-sama, itu juga share. Share, oke. Dan ini diekspresikan apa namanya? Ya diekspresikan kesehari-hari juga apa? Oke, kita bisa membayangkan lah. Tapi budaya itu intinya ideal. Karena dalam budaya, nah ini nanti kalau kita lari ke apa namanya pengertian Clifford Geertz, atau kalau dalam filsafat ada Dasein, Dasollen.
yang seharusnya dan yang terjadi. Terus kemudian kalau di Clifford Geertz itu ada model of atau model for. Nah, model for itu bahwa kebudayaan itu ya adiluhung, semestinya itu kita tertib lalu lintas, semestinya kita harusnya gini. Yang model for itu harusnya kita kayak apa? Itu budaya itu seringkali seperti itu. Tapi di sisi lain everyday life kebudayaan itu model model of. Jadinya kita bisa melihat perilaku hari ini itu seperti apa, yaitu kebudayaan. Bukan propaganda yang bahwa kita adalah negeri yang ramah tamah dan lain sebagainya, damai makmur permai, itu kan model for. Iya, Model iya. of-nya bagaimana di sana ada terjadi penindasan, di sana ada terjadi Di sini kekacauan, kalau di orang sana. jatuh diketawain, kalau digebukin orang senang gitu. Nah, Luar ya itu biasa. budaya bangsa Indonesia ya, model of-nya yang seperti itu, Pak. Hari ini Jadi sih ada. penulisan. Iya, hari ini tadi jam 4 sore. Aku juga luar biasa sih. Dan demonya itu sebetulnya enggak terlalu apa namanya enggak terlalu besar, cuma ya banyak yang percaya kalau demo itu besar. Kalau misalnya enggak, coba aku nonton di SeaWorld tadi. Tapi di SeaWorld karena dia uploadnya jam 2 jadi kejadian itu belum. Kejadiannya kan baru tadi sore jam 4. Dan ini menarik sih. Kan saya juga ngikutin Mm-mm. Dokter Ryu ya. Dokter Ryu ini kan Mm-mm. dokter sains gitu. Dia Mm-mm. bahas dalam obrolan sehari-hari itu bahwa bahagia itu adalah selalu berkaitan dengan orang lain. Kita punya empati dengan orang lain. Kalau Mm-mm. kita ketawa misalnya ada orang celaka, ada orang Mm-mm. jatuh, Yang menderita, itu tragedi ya istilahnya tragedi komedi kan. Nah, itu ya orang yang paling tidak bahagia karena dia sengsara. tidak bahagia. Ya. Tidak Kok bahagia, dia sengsara bisa gini loh. ketawa Kalau kok kalau orang yang punya empati itu kenapa dia selalu bahagia? Temennya berhasil dia ikut seneng, temennya sukses dia ikut seneng. Pokoknya apa-apa yang disenangi orang dia ikut seneng gitu loh. Hmm, hmm. Kayak orang yang nggak punya iri dengki lah istilahnya. Ya, termasuk juga ini tadi kan berkaitan dengan lalu lintas ya. Karena kita Hmm. punya empati, kalau misalnya lalu lintas itu mengganggu orang lain, kita dapat merasakan orang terganggu dengan perilaku pelanggaran lalu lintas, maka kita tidak Hmm. bahagia. Nah, itu. Nah, iya iya sih. Kalau kita melanggar lalu lintas, berarti kemudian kita bahagia, apa maksudnya? Kok bahagia itu tidak bisa dilakukan dengan mengurangi hak orang lain. Karena kita juga merasakan menderita gitu. Harusnya kan gitu. Hmm. Yang tidak common sense ya. Ya sakjane ya ketika melihat apa namanya ya common sense. Walaupun apa namanya orang tidak berempati itu juga bisa jadi apa namanya pengaruh orang lain atau sistem struktur-struktur yang terlalu menekan seperti misalnya yang pernah dikatakan oleh Pak Laksono itu ketika kamu tidak bisa mengaktualisasi dalam dirimu ketika dirimu belajar dan kamu harus mabuk untuk bisa mengaktualisasi hasil belajarmu ini yang ada yang bermasalah dengan sistem pendidikan kita kan dikatakan Iya, seperti iya. itu harusnya kita Karena punya kebebasan berekspresi ya. buat tertekan justru. Oke, ya itu sedikit tentang ini semua karena kebudayaan ini juga mau tidak mau juga proses belajar dan proses pendidikan ya pendidikan dalam arti yang apa namanya bukan pendidikan formal yang apa yang pedagogis dan lain sebagainya karena pendidikan yang pedagogis seperti itu ya itu apa namanya pendidikan yang menghasilkan kepatuhan dan pendidikan yang apa namanya yang didasarkan atau ditujukan untuk memperoleh kepatuhan dia akan pastinya akan melahirkan anak didik yang munafik karena yang penting patuh tapi apakah kesadaran dia itu seperti itu saya rasa enggak ya itu kemunafikan apa hasil dari pendidikan kemunafikan seperti juga misalnya ketika kita apa namanya kita pendidikan kita didasari pada motivasi atau dorongan-dorongan
karena motivasi itu adalah memperbesar hawa nafsu. Ya kemudian ketika kita tidak ada motivasi, kita tidak mengejar hasil, misalnya kita melakukan tidak karena adanya uang, kita tidak melakukan, yaitu hasil dari pendidikan yang berlandaskan motivasi itu tadi, pendidikan yang Iya, iya. berdasarkan behaviorisme. Behaviorisme contohnya atau apa namanya, eh, awalnya itu dilakukan sebagaimana ketika manusia disamakan dengan anjing. Iya. Jadi anjing mengeluarkan air liur, anjing akhirnya mau patuh, anjing akhirnya mau menjadi dalam tanda petik kita katakan anjing yang pintar gitu kan. Karena kalau misalnya misalnya dia berlaku sesuai keinginan kita, kita berikan umpan atau kita berikan pakan yang enak, sementara ketika dia melakukan kesalahan kita pukul. Jadinya reward and punishment. Nah, itu memang bisa berlaku ketika itu dijalankan pada pendidikan-pendidikan di bawah umur. Tapi ketika hari ini kita masih reward and punishment, ya udah, kita enggak ada bedanya pada pada kita masih tergerak berdasarkan motivasi atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau sesuatu reward di sana, baru kita akan bergerak. Sementara kalau enggak, kita enggak akan bergerak, atau kita akan berhenti bergerak ketika dihukum. Harusnya ketika dihukum kita terus bergerak kalau itu berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan sebagai seekor anjing itu tadi. Dan seperti biasa, seperti yang dikatakan oleh para komedian-komedian, bahwa perbedaan anjing di tempat sekitar kita dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri anjing itu bisa seperti teman, kalau di negeri kita teman bisa tidak sedikit yang jadi seperti anjing. Oke, itu filosofi yang aku juga ngerasakan benar-benar. Entah dia anjingnya dari siapa, aku juga enggak tahu. Rantainya di mana, aku juga enggak tahu. Oke, di sini kemudian tadi ya, ideal, sesuatu yang ideal, sesuatu yang perfect, sesuatu yang tertulis atau bahwa ya seperti aturan-aturan, ada komentari bahwa imaginative work di sini. Lalu kemudian yang ketiga adalah sosial, karena ini juga digunakan untuk banyak orang untuk dalam berinteraksi dan juga cara-cara hidup tertentu di masyarakat atau sekumpulan orang tertentu, seperti mana kehidupan orang-orang awam atau orang-orang biasa aja. Nah, di sini William tidak melihat bahwa ini semua sebagai sesuatu yang absolut atau yang pasti, karena ya semuanya itu juga saling tumpang tindih juga kan. Jadi budaya merupakan suatu cara hidup, dan hal ini dipelajari untuk mengidentifikasi makna yang tersirat bukan tersurat, makna dibalik semuanya ini dalam dalam kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek tertentu, seperti yang diritualkan ataupun dalam diritualkan itu kayak misalnya upacara-upacara seremonial, penyerahan, penyambutan secara simbolis. Nah, kayak itu merupakan Ya, penyerahan. ritual, Penyerahan dan juga udah bisa datang sendiri pakai diserahin gitu ya. lalu kemudian ya ritualize itu seperti pemberian ijazah, pemberian sertifikat, atau itu diwujudkan dalam sertifikat. Dan juga termasuk semua bagaimana cara-cara tersebut itu berubah, itu kultur, itu budaya. Nah, seperti juga kalau dalam konsep-konsep praktis yang ada pada filosofi Marxis di sini adalah bahwa pertukaran ya, gaining ini, pertukaran yang yang layak, memperoleh sesuatu yang layak itu dipahami
sebagai hari ini dan yang lalu, kondisi hari ini dan kondisi yang lalu. Oke, kondisi yang lalu dan ini apa namanya membiarkan apa namanya wawasan-wawasan pada apa namanya pada kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan untuk berubah. Dan ini merupakan implikasi dari masa lalu atau masa depan ya, beyond Marxis atau lebih dari sekedar sejarah-sejarah Marxis itu. Iya, di luar sejarah Hmm. Marxis. Jadi pokoknya tentang ini tadi ibaratnya tentang kelayakan ini tadi. Oke, kita ulang lagi. The gaining apa the gaining of appropriate. Of-nya banyak banget ini. Inti kalimatnya yang mana? The gaining apa di? Pemberian ya? Perolehan Perolehan. Soalnya perolehan yang kalau sesuai. bergaining itu kan apa namanya posisi tawar ya. Ya, kalau Bagaimana? gaining itu gain weight itu lah itu peroleh. Menambah gemuk itu. Apa maksudnya gaining itu Oke, perolehan. perolehan yang layak, eh, perolehan pemahaman yang layak atau perolehan yang layak dapat dipahami apa dengan pemahaman ini tadi lah. Ini angel banget di Tentang struktur kondisi kata. apa, perolehan yang sesuai untuk memahami kondisi saat itu dan masa lalu. Oke, oke, oke. Oh, konsepnya ya, konsep dan praktis itu dari Marxis itu bisa digunakan atau layak untuk memahami masa lalu dan masa dan hari ini dan juga wawasan-wawasan Dan kemungkinan perubahan itu oke di sini apa filosofi Marxis itu memungkinkan untuk itu memungkinkan untuk melihat masa lalu hari ini dan juga kemungkinan-kemungkinan apa wawasan-wawasan mengenai atau insight apa ya yo wawasan atau suatu yang twist tiba-tiba kita mendapatkan vision gitu kan untuk possibility semuanya akan apa namanya akan berubah tapi ini juga apa merupakan implikasi lebih dari sekedar sejarah Marxis itu sendiri dan di sini bagi pembaca ini pokok atau inti atau pusat dari eh, apa namanya gagasan mengenai agen-agen manusia. Jadi ini human agency ini orang yang membawanya, yang membuat perubahan di bahwa human itu merupakan apa ya human tertentu itu merupakan agen-agen perubahan ini dan ini constrained by institutional structure. Nah, oke, yang ini tadi ide-ide tentang human agency inilah yang apa jika constraint itu dilawan atau dicegah atau apa sih di dibatasi yang oleh dibatasi. Nah, ini dia uh, agen-agen perubahan yang akan membawa kemajuan ini seringkali dihalangi apa namanya terhalang oleh oleh itu. struktur-struktur institusi, pranata-pranata pantas tidak pantas, kamu ini siapa, posisimu di mana, kamu orang pendatang dan lain sebagainya. Ini yang sering-sering membatasi apa namanya pembatasan-pembatasan struktural yang di mana agen-agen perubahan yang akan membawa semuanya itu lebih pada perubahan entah terlepas itu baik atau buruk itu terhalang oleh itu ketakutan-ketakutan perubahan itu. Lalu di sini juga apa namanya kontingen on web atau apa ya bagian-bagian atau kelompok-kelompok yang ada pada jaringan ini dapat atau tidak menjadi faktor-faktor yang membuat dapat atau tidak dapat ya apa mampu atau tidak mampu untuk apa namanya dan juga ini juga apa merupakan hasil dari kondisi sebetulnya dan ini dihubungkan oleh William apa gagasan William ini incremental revolution incremental ini sajanya apa toh halo di Ya, gitu. incremental revolution to culture and education. Incremental berkembang sedikit-sedikit. Jadi gradual.
Oke, Perkembangannya berarti ya, juga semacam sebagai semacam terjadinya evolusi itu ya, perubahan secara perlahan-lahan ya berproses. revolusi yang melalui budaya Yang dan yang bertahap nih sebetulnya. hmm, Oke, langsung tak bacakan wae ya ketika aku duwe imajinasi ya. Engko nek ora tak persilahkan Dian nerjemah gesek. Oke, di sini juga si William tadi, William siapa tadi? William Raymond ya atau William mana? Oke, William juga menulis bahwa budaya merupakan sesuatu yang sangat apa ya, yang merupakan kata-kata yang ya sangat complicated gitu loh. Jadi sebuah kata-kata yang memang rumit ini sebetulnya kalau mau dilihat aja. Karena terutama di apa namanya di English language, dan aku yakin ini juga enggak di English language aja apa namanya kata-kata budaya ini menjadi sesuatu yang complicated. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa apa namanya kita bisa melihat bahwa multiplicity of meaning dan ya, makna yang bertumpuk-tumpuk ya. Ora sih yang berlapis-lapis gitu dah. berlapis-lapis bisa. Berlapis-lapis Pemaknaan atau ganda banyak banyak dari makna ya multiplicity. banyak makna. Jadi pemaknaan itu tidak, dan ini tidak sebanyak apa namanya ketidak keanfat mencegah keanfaidahan dari keanfaedahan dari apa definisi-definisi yang jelas ini, dan juga ini tidak ada apa namanya apa ya, ini sebagai Kan sebuah apa hal yang rumit, bener-bener rumit gitu loh, apa genuine rumit asli ya, rumit tenanan itu complexity, genuine complexity. Rumit tenanan, rumitnya ora edok-edokan, ndak bohong-bohongan, yang saling apa, saling berhubungan atau saling surat menyurat dengan apa elemen-elemen apa namanya elemen-elemen nyata yang ada dalam pengalaman kita sebetulnya. Kompleks lah apa namanya ya, kita apa namanya mengalami atau memiliki pengalaman happening, dan tidak itu kan tidak mudah untuk kita pahami atau kita definisikan atau kita jelaskan, eh, apa apalagi itu berkaitan dengan ketika kita jelaskan sebagai sebagai apa ya, sebagai ya sebagai kebudayaan ini tadi. Karena ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berarti dan bermanfaat menguntungkan itu baru kita maknai, sedangkan sesuatu yang tidak berguna biasanya kita abaikan dan tidak kita maknai. Tapi lebih dari sekedar itu. Lalu kemudian dia juga berpendapat bahwa kerja budaya ini tidak dilihat hanya sebagai produk dari apa namanya tren-tren sosial atau ya tren-tren atau dan tidak musim-musim hanya dilihat produk atau samping produk dari kecenderungan sosial lah. Tetapi ini juga merupakan apa, kontribusi malah justru yang membuat tren itu juga apa namanya cultural, dan jadi dia bisa apa namanya bisa membuat tren, tapi dia itu justru muncul dari apa namanya bukan dibuat oleh tren, tapi justru dia juga bisa membuat tren, dan ini bisa saling berkebalikan. Dan ini aja ada tiga tahapan atau tiga tingkatan bahwa apa namanya dalam definisi ini. Oke, kita lihat ya. Dan kita berhenti sampai di sini aja. Ini ternyata udah 1 jam. Kalau kita mau selesaikan satu bisa sampai tengah malam. Biar kita nggak pusing. Oke, jadi terdapat kehidupan dari budaya ini secara dalam waktu dan tempat yang khusus dan tertentu, dan ini hanya dapat kita pahami atau dapat kita akses hanya dengan hidup pada masa di tempat dan waktu ruang dan waktu yang sama. Jadi dan ada juga misal peninggalan budaya atau recorded culture, dan dari sini juga
ini juga muncul dari mulai apa namanya seni dan juga kehidupan fakta-fakta kehidupan keseharian dan juga budaya ini memiliki periode-periode tertentu. Jadi ada ruang, ada waktunya, ada tempat, ada waktunya. Jadi ada periode tertentu dan terdapat juga di sana adalah faktor-faktor yang menghubungkan kehidupan budaya ini dengan periode budaya, lalu kemudian budaya dan juga apa namanya tradisi-tradisi yang diseleksi. Jadinya kadang-kadang budaya itu ada yang hilang ketika diseleksi, ada yang kita buang, ada yang kita gunakan, ada yang kita ambil, ada yang kita sisihkan, ada yang kita kembangkan, dan ada yang kita biarkan sampai dia itu hilang. Nah, jadi budaya itu tetap bisa sebetulnya bisa dimodifikasi juga, atau kita yang juga mungkin akan termodifikasi oleh budaya tersebut. Begitu menurut pemahaman Raymond William, dan ini dalam bukunya The Long Revolution tahun 1965 halaman 66. Aduh. Oke, saya iki dulu. Oke, Adi, mungkin ini kita tutup dulu sekarang. Iya. Tentang apa namanya, tentang apa tadi? Tuh kan jadi lupa judulnya. Budaya. Tentang ya budaya. Nah ini tadi maksudnya, oke kita simpulkan sedikit, maksudnya contested meaning dalam arti di sini tadi, yaitu tadi apa namanya semuanya dipertandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nantinya ada yang tersisih, ada yang apa namanya bertahan sampai hari ini, dan nanti akan terus berubah, bermutasi, berevolusi. Dan kita kadang-kadang kita juga belum tentu tahu apa yang berikutnya akan terjadi. Jadi budaya itu adalah budaya yang ada hari ini, itu adalah budaya yang menang kontes dari persaingan atau negosiasi atau tarik menarik di antara sekian banyak makna yang ada di sana. Oke, dari sini bisa dikatakan bahwa budaya itu tadi adalah sistem makna. Oke, di sini adalah sistem makna itu. Atau oke lah, kita akan bisa mengatakan apakah itu konstruksi sosial yang ada di kepala kita, apakah itu ide-ide kita, ataukah itu yang menentukan sikap-sikap kita dan lain sebagainya. Jadi di sana adalah sistem ide yang dianggap berlaku, dianggap baik, buruk dan lain sebagainya. Ya kompleks lah seperti itu tadi pokoknya. Dan itu tadi dari pandangan yang sebelumnya tadi, itu semua berevolusi, itu semua berinteraksi, itu semua ya bermutasi dan terus berkembang tiada akhir, dan masih akan terus berkembang. Kebudayaan itu ke arah mana? Nah nanti itu tergantung kita. Oke, jadi kita tutup dulu ya. Iya. Karena kalau aku ngerasain ketika kemarin 2 jam gue kesel banget dan menjadi menjengkelkan akhirnya mungkin belajar seperti ini. Oke, kita membaca, kita cukupkan sampai di sini. Halaman berapa ini? Halaman 45 atau 38 ya? Oke, kalau di ini adalah ketika ini saya buat slide, ini adalah slide ke-45. Oke, mungkin besok entah siang entah malam akan saya lanjutkan, entah nanti saya sendirian atau bersama Mbak Dia, nanti kita lihat aja besok. Dan oke, kita sesuaikan dengan kondisi, karena sebetulnya banyak sekali apa namanya pekerjaan yang harus diselesaikan. Cuma saya kadang-kadang bukan mengabaikan itu ya, saya rasanya lebih desire saya itu lebih tertarik untuk membaca buku dan sambil menceritakan, walaupun ini tadi kayaknya zero terus yang nonton, tapi oke, enggak masalah. Oke, dan terima kasih untuk semuanya, untuk yang nanti akan menonton, karena saya mau mengucapkan terima kasih pada tadi yang nonton, kayaknya tadi belum ada yang nonton, anonimus gitu. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya kalau Bayu Ardi atau GB Reading. Di sini saya namain seperti itu karena kita mendadak membaca, maksudnya bersama. Kalaupun ada yang mengikuti, kalaupun tidak, ya itu intinya saya atau kita sedang membaca. Oke, salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.